Oke, balik lagi di channel Ed Project. Nah, dalam video kali ini kita akan membuat icon dari CorelDRAW X7, yaitu balon udara. Sebelum kita masuk ke pembahasan video ini, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel Ed Project. Dan yang untuk belum subscribe, buruan untuk subscribe channel Ed Project agar tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Ed Project. Nah, kita masuk ke pembahasan videonya. Nah, untuk membuat balon udara dari CorelDRAW X7 ini, saya sudah siapkan asetnya. Ini kita import aja asetnya. Kurang lebih seperti ini icon balon udara dari CorelDRAW X7. Nah, gambar ini saya ambil dari Google, jadi teman-teman bisa improve menggunakan gambar yang lain atau mengikuti gambar yang saya gunakan. Oke. Ini saya tambahkan garis bantu untuk melihat posisi di tengah-tengahnya. Nah, sudah. Oh ya, ini untuk membuat objek ataupun desain kita berada di tengah-tengah lembar kerja, contohnya garis bantu ini teman-teman bisa tekan, pilih dulu objeknya yang mau dipindah. Contohnya misal nih, saya garis objek ini desainnya atau contohnya ini saya geser. Nah, ini mau saya taruh di tengah-tengah lembar kerja. Ini pilih objeknya, kemudian tekan T pada keyboard teman-teman. Ini secara otomatis desainnya akan berada di tengah-tengah lembar kerja. Nah, ini juga berlaku untuk garis bantu yang kita ambil dari tepi kiri atau atas. Pilih, kemudian tekan P. Nah, untuk pembuatan video ini kita menggunakan konsep yang sama dengan video sebelumnya, yaitu kita buat desainnya setengah dulu. Kita ikut gambar setengah dulu. Nah, kemudian kalau udah jadi setengah dari balon udara ini, nanti kita copy. Nah, copy, baru hasil kopian itu kita mirror, baru digabungkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung aja. Di sini saya pakai rectangle untuk membuat balonnya. Ambil di tengah-tengah. Nah, untuk membuat atau scroll atas bawah menggunakan mouse, scroll di mouse itu teman-teman bisa tekan Alt, tahan, kemudian mainkan scrollnya. Itu untuk bergerak atas dan bawah. Untuk kiri dan kanan, teman-teman bisa tekan Ctrl, kemudian mainkan scroll mouse-nya. Bergerak ke kiri dan ke kanan, atau ke kanan. Oke. Setelah dibuat kotak seperti ini, atau persegi panjang seperti ini, kita selanjutnya pilih Shape Tool untuk merubah struktur dari objek yang sudah kita buat. Kita klik Shape Tool, kemudian tekan di keyboard Ctrl Q. Ini. Setelah simbolnya ini berubah, ini bisa kita mulai untuk merubah struktur objeknya. Ini disesuaikan aja dengan contohnya nih. Saya taruh di ini. Kemudian objek ini kan melengkung ya. Jadi kalau kita mau membuat garis ini melengkung, kita bisa tekan garisnya sekali sampai ada simbol lingkaran seperti ini. Nah, kemudian pilih bagian atas ini Convert to Curve.
Nah, secara otomatis nanti ada 2 anak panah seperti ini. Nah, ini kita bisa geser panahnya untuk membuat lengkungan, atau kita pilih garis yang mau dibuat lengkungan tadi, klik kiri tahan, kemudian geser. Sesuaikan dengan desainnya atau contohnya. Yang bagian bawah juga disesuaikan aja. Oke, sepertinya cukup. Bawah ini sepertinya cukup. Nah, kita udah buat balon udaranya kurang lebih setengahnya ini. Ini kita hidden dulu contohnya, klik ke contohnya, kemudian di bagian sini di objek ini ada bagian contohnya, ini ada mata, simbol mata dan gembok. Kita pilih yang simbol mata untuk hidden. Nah, kalau yang teman-teman belum ada objeknya, itu bisa di bagian Windows memunculkannya, kemudian pilih Dockers, terus centang bagian objek. Oke, balik lagi. Nah, desain yang udah kita buat setengahnya ini kita copy menggunakan shortcut yaitu Ctrl+C, kemudian kita paste menggunakan shortcut yaitu Ctrl+V. Oke, Ctrl+V. Nah, secara otomatis di bagian objek nanti udah ada 2. Nah, nih, yang paling atas ini kita mirror. Nih, dengan pilih icon ini, mirror horizontal. Oke. Kemudian kita geser. Nah, agar gesernya satu arah, setelah kita klik kiri kemudian geser, itu sambil ditekan shift. Nah, ini gesernya satu arah. Jadi kalau kita mouse agak atas bawah, dia objeknya tidak ikut, hanya ke kiri atau ke kanan sesuai dengan pergeseran pertama tadi. Diusahakan untuk kedua objek ini saling tumpang tindih, supaya ketika digabungkan garis tengahnya ini menghilang nanti. Kita zoom dulu, kita lihat bagian. Ini udah saling tumpang tindih. Nah, untuk menggabungkannya kita bisa pilih salah satu objek dulu, kemudian tekan shift, pilih objek yang akan digabungkan. Nanti kalau kedua objek ini sudah terpilih, secara otomatis akan muncul menu baru di bagian atas ini. Nah, ini kita pilih world untuk menggabungkan objek. Secara otomatis garisnya tadi hilang. Dan kita lihat bagian objek ini muncul satu objek yaitu curve hasil gabungan dari 2 objek tadi. Ini kita munculkan lagi untuk contohnya. Nah, langkah selanjutnya ini kita main copy paste saja. Ambil sini, Ctrl+C, kemudian Ctrl+V. Nah, kita geser ke dalam. Jangan lupa shift-nya ditekan. Kenapa shift-nya harus ditekan? Kita ulangi di sini ya. Jadi kalau kita menggeser ke dalam, shift-nya tidak ditekan, hanya satu sisi saja yang bergeser. Sisi yang diklik. Kita perhatikan di sini. Jadi kalau kita tekan shift, nah sekarang ada 2 sisi yang bergerak. Tuh, jadi untuk membuat menggeser objek secara simetris ya. Jadi kita bisa tekan shift pada saat menggeser. Oke. Kemudian ini copy paste lagi, klik kiri, geser, tekan shift-nya. Nah, kita
copy, paste lagi, klik kiri, geser, tekan shift, lakukan sekali lagi, copy, paste, geser, tekan shift. Oke. Nah, kurang lebih balon udaranya sudah jadi. Kita buat objek yang warna hijau ini, kita menggunakan kotak. Nah, kalau ini saya rasa nggak perlu kita buat setengah-setengah, jadi kita langsung full kotak. Kemudian kita pilih shape tool, kemudian Ctrl Q untuk merubah struktur objeknya. Ini kita geser, tekan shift supaya gesernya tidak acak-acakan lah, satu arah gesernya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal proses pewarnaan. Jadi kalau kita mau ngambil warna yang sama pada desain kita bisa pilih bagian ini, tool namanya Color Eyedropper Tool. Dan kita ambil sampel warnanya. Nah, kemudian kita mau tuangkan kemana warnanya. Contoh ke bagian ini nih. Oke, sudah. Nah, warna yang sudah terpakai itu secara otomatis akan ke data di bagian bawah sini. Tuh. Jadi kalau kita mau pakai warna yang sama, kita nggak perlu ngambil sampelnya. Kita cek aja warna yang sudah terpakai di bagian ini bawah. Oke. Terus karena kita pakai warna hijau ini, mau ngambil sampelnya lagi, ini kita nggak perlu klik bagian ini, tool yang tadi kita pakai. Karena kita masih aktif di tool itu. Nah, untuk ngambil sampel warnanya, kita lihat bagian atas di sini nih. Untuk pindah ke select color. Nah, pilih warnanya, dan ikonnya jadi ember lagi nih. Kita pilih mau dituangkan kemana. Sudah nih, kita udah dapat 2 sampel warna. Nah, ini kita bagian contohnya kita hidden dulu aja. Terus F4 untuk melihat keseluruhan dari desain kita. Ini warna putih, dan yang ini warna abu-abu, ini warna putih, dan yang paling belakang warna. Oke. Kemudian garis hitamnya ini kita hilangkan. Klik bagian, klik kanan di bagian ini. Ini garis bantunya juga kita hapus saja. Nah, kurang lebih udah seperti ini. Ini agar tidak tergeser-geser, kita grup aja jadi satu. Blok keseluruhan dari objek, klik kiri, terus pilih areanya. Kemudian Ctrl G untuk bikin grup. Oke, sekarang objeknya kita pilih, kita mau pindah-pindah, semuanya akan ikut pindah. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Ini tekan P untuk kembali ke tengah-tengah dari lembar kerja. Kemudian F4 untuk zoom out atau melihat keseluruhan dari desain kita. Oke, kurang lebih seperti ini balon udaranya. Sekian dari video kali ini. Like jika Anda suka dengan video kali ini, dislike jika Anda tidak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.